لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Langsung saja saya sudah terhubung dengan rekan jurnalis Jawa Post TV, Dimas Ginanjar, langsung dari Arab Saudi. Pemirsa, Dimas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang Dista. Selamat siang Dimas, langsung saya untuk update laporan hari ini dari Madinah, Dimas, seperti apa? Ya, saat ini sampai dengan hari ini total calon jemaah haji Indonesia yang sudah berangkat dari embarkasi di Indonesia sudah mencapai 135.000 atau sekitar 66% dari total rencana 203.000 calon jemaah haji. Dari jumlah itu saat ini yang sudah berada di Mekah sudah mencapai di angka 100 ribuan, sebanyak 76.000 jemaah merupakan pindahan dari Madinah menuju Mekah. Dan sampai saat ini sendiri proses pemindahan calon jemaah haji dari Madinah sampai ke Mekah itu masih terus dilakukan hingga rencananya tanggal 25 Mei nanti, Dista. Jadi sampai sekarang masih dalam proses untuk terus pemindahan, dan bagaimana dengan persiapan PPIH mengingat hari demi hari semakin dekat dengan puncak ibadah haji nantinya? Apa yang ada update apa lagi dari PPIH terkait persiapan puncak haji? Iya betul sekali, Dista, karena saat ini waktu mundur terus berjalan untuk sampai dengan puncak haji. Meskipun kita sendiri masih menunggu ketentuan dari ketetapan dari pemerintah Arab Saudi apakah puncak haji nanti akan jatuh pada hari Kamis 5 Juni atau hari Jumat pada tanggal 6 Juni. Tetapi di waktu yang semakin sempit ini sekitar 15 harian atau 2 minggu, PPIH sendiri terus melakukan persiapan mengenai puncak haji itu sendiri, terutama persiapan dari tim kita sendiri terkait dengan penempatan pos-posnya. Kita juga sudah membentuk adanya subsektor total ada 8, lalu juga penempatannya nanti semuanya akan ditempat di mana, semuanya sudah dipetakan. Jadi saat ini selain itu kita juga sudah mempersiapkan juga mengecek secara paralel mengenai kesiapan dari syarikat terkait dengan tenda-tenda yang akan digunakan selama di Ar-Musna nanti, terutama apakah fasilitas terkait dengan air misalnya, termasuk juga tempat tidur, karpet, lalu juga kelistrikan dan juga bantal misalkan, itu semuanya sudah dicek dan secara paralel akan terus kita pastikan bahwasanya semua akan siap menjelang puncak haji nanti, Dista. Tentunya juga persiapan harus dilakukan oleh para jemaah. Adakah imbauan untuk mereka yang termasuk golongan lansia atau bahkan yang risiko tinggi dari PPIH, Dimas? Ya betul sekali, mengingat waktu yang sudah semakin dekat ini di sekitar 2 minggu, petugas haji selalu menyampaikan kepada calon jemaah haji untuk tidak terlalu memforsir diri dalam beribadah sunnah, karena kedatangan mereka ke Arab Saudi ini terutama ke Mekah ini adalah untuk beribadah haji yang akan nanti puncaknya di antara tanggal 5 Juni atau tanggal 6 Juni. Sehingga ada baiknya untuk fokus di situ dan untuk ibadah sunnahnya tidak terlalu diforsir, Dista. Selain itu juga kami juga terus mengimbau kepada calon jemaah haji untuk terus menjaga kesehatan, termasuk juga memperhatikan apa saja makanan-makanan yang dikonsumsi hingga nanti menjelang puncak haji tiba, termasuk juga disiplin terhadap makanan yang sudah disediakan, bahwasanya makanan itu ada masa expirednya, misalkan untuk makan jam siang misalkan itu sudah tidak bisa lagi dikonsumsi pada sore hari, begitupun juga malam hari yang didistribusikan sekitar pukul 7 malam itu sudah tidak bisa dimakan jam 9 malam. Itu minta tolong untuk terus dipatuhi, karena kalau makanannya sudah melebihi masa itu maka sudah tidak layak dikonsumsi dan nanti khawatirnya bisa berisiko juga terhadap kesehatan. Selain itu juga mengingat sekarang suhu di Arab Saudi luar biasa panas, di Madinah itu bisa mencapai 43 derajat Celcius dan juga di Mekah bahkan bisa mencapai 46 derajat Celcius, sehingga disarankan untuk tidak terlalu banyak beraktivitas di luar ruangan terutama pada siang hari. Itu juga bisa membantu untuk mengurangi potensi dehidrasi. Dan juga jangan lupa calon jemaah haji untuk selalu minum, usahakan setiap 1 jam sekali sekitar 250 cc itu bisa terus diminum. Minumannya juga kalau bisa ditambahkan dengan oralit supaya menghindari dehidrasi, Dista. Baik, tentu harus dibaca keterangan dalam paket makanan yang akan dikonsumsi. Lalu ada kabar juga, Dimas, terkait ada 6 WNI yang kabarnya sempat ditangkap oleh aparat keamanan di Arab Saudi di Madinah karena terlibat praktik jual beli dam ilegal. Apa yang terjadi di sana sebenarnya? Iya betul sekali, Dista. Jadi
haji Indonesia ini kan kita menggunakan skema haji tamattu, haji yang diawali dengan umroh wajib terlebih dahulu, sehingga ada pelanggaran yang terjadi sehingga kita harus membayar dam atau denda. Nah, dam atau denda itu sendiri saat ini sudah ditentukan besarannya sebesar 2.520.000. Nah, ini ada WNI yang diduga mereka mempermainkan pola dam itu menjadi dam yang ilegal, entah bisa menjadi lebih murah atau tidak dilakukan secara resmi melalui pemerintah maupun pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Arab Saudi. Nah, mereka lantas ditangkap karena ada dugaan untuk mempermainkan itu, memanipulasi itu. Tetapi kabar terakhir yang kami terima, mereka sudah dibebaskan karena tidak cukup bukti, Dista. Oke, baik. Mudah-mudahan tidak mengurangi fokus untuk para jemaah haji Indonesia beribadah di Tanah Suci. Dimas Ginanjar, terima kasih untuk update laporannya. Kami nantikan untuk update laporan berikutnya. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju informasi berikutnya, pemirsa. Suasana haru mewarnai halaman Pendopo Ponorogo. Sebanyak 414 calon jemaah haji diberangkatkan menuju Tanah Suci. Ratusan calon jemaah haji asal Ponorogo diantar keluarga dengan suasana penuh haru pada Jumat sore. Tangisan mengiringi perpisahan saat mereka saling berpamitan. Tak sedikit yang saling berpelukan sembari mengucapkan doa agar ibadah haji berjalan lancar dan selamat sampai tanah air. Pemberangkatan dilakukan dalam 3 kelompok terbang dengan menggunakan 10 armada bus menuju embarkasi Surabaya. Salah satu calon jemaah haji, Prabowo, mengaku bersyukur bisa berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Ia telah menyiapkan kebutuhan pribadi termasuk obat-obatan dari puskesmas untuk menjaga kesehatan selama beribadah. Untuk ucapan saya pribadi, pertama kita menyiapkan mental tubuh jadi kaitannya dengan fisik, seperti menjaga kesehatan. Ya, kita pamitan dulu dengan keluarga pertama, biar perjalanan kita lancar sampai berangkat pulang lancar. Wakil Bupati Ponorogo Lisdiarita dalam sambutannya berpesan agar jemaah menjaga kesehatan dan saling membantu selama berada di Tanah Suci. Mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang sedang panas ekstrim, ia mengimbau para jemaah untuk selalu memakai masker dan membawa perlengkapan pelindung diri. Karena mereka tamu-tamu Allah yang dipilih oleh Allah untuk berangkat haji, yang pasti di sana berhati-hati karena di sana berkumpul dengan saudara-saudara kita yang jutaan orang. Nah, jadi berhati-hati, saling koordinasi, saling menjaga sehingga semuanya bisa lancar, selamat dan selalu sehat. Yang pasti doanya semoga Ponorogo masyarakatnya selalu sehat, sejahtera, dan yang pasti semakin hebat ke depannya. Pada musim haji tahun ini, total ada 5 kelompok terbang asal Ponorogo yang diberangkatkan. 2 kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada Minggu 18 Mei dan Sabtu 24 Mei mendatang. Para calon jemaah haji asal Ngawi mulai mempersiapkan keberangkatan ke Tanah Suci. Puluhan koper milik jemaah dikirim lebih dulu ke Asrama Haji Surabaya. Suasana pengumpulan koper haji terlihat di aula kantor Kementerian Agama Ngawi. Ratusan koper ditata sesuai kloter sebelum dikirim ke Asrama Haji Surabaya. Pengiriman koper JJH ini telah dilakukan sejak kemarin. Hari ini, koper dari rombongan kloter 54 dan 55 diangkut menggunakan truk menuju Surabaya. Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Ngawi, Masun Azali Amrullah, menjelaskan bahwa setiap JJH hanya diperbolehkan membawa 3 tas, yaitu koper besar dengan maksimal berat 32 kg, koper tanggung seberat 7 kg, serta tas paspor. Apabila berat barang melebihi batas, JJH diminta mengurangi isinya, karena koper-koper tersebut akan kembali ditimbang saat tiba di Bandara Juanda. Jadi ada jamaah nanti akan membawa 3 buah tas, 1 koper besar yang isinya maksimal itu adalah 31 kilo yang saat ini sedang dikumpulkan. Kemudian yang kedua adalah koper kecil atau tas tenteng atau koper kabin. Itu nanti dibawa bersama dengan jamaah. Jadi jamaah naik bis, maka kopernya kabin itu berada di bawahnya. Dan yang ketiga adalah tas paspor. Itu semuanya masing-masing diberi penanda semua. Untuk koper besar yang saat ini sedang dikumpulkan, ini ada
untuk jamaah kloter 54 dan jamaah kloter 55. Jumlahnya sekitar 376 untuk kloter 54 dan 69 untuk kloter 55. Dari total 477 JJH Ngawi tahun ini, mereka terbagi dalam 5 kloter. Kloter 51 berangkat Kamis 16 Mei, sementara kloter 54 dan 55 berangkat pada Sabtu dini hari. Semua JJH nantinya terbang dari Bandara Juanda Surabaya, tujuan Jeddah Arab Saudi. Selama ibadah berlangsung, JJH akan diawasi petugas kesehatan mengingat suhu di Tanah Suci sedang masuk musim panas. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا